Halo teman-teman semua, namaku Nila. Di video kali ini kita akan belajar bersama tentang metode pembelajaran reciprocal teaching. Jadi di video kali ini nanti kita akan membahas tentang pengertian reciprocal teaching itu seperti apa, kemudian strateginya itu apa saja, dan langkah-langkahnya itu bagaimana. Dan kita juga akan belajar tentang kelebihan dan kelemahan dari penggunaan metode pembelajaran reciprocal teaching ini. Jadi langsung aja kita ke materinya. Metode pembelajaran reciprocal teaching. Adalah tentang pengertian dari metode pembelajaran reciprocal teaching. Menurut Fajarwati, reciprocal teaching adalah sebuah model pembelajaran berupa kegiatan mengajarkan materi kepada teman. Pada model pembelajaran ini, siswa berperan sebagai guru untuk menyampaikan materi kepada teman-temannya. Sementara, guru lebih berperan sebagai model yang menjadi fasilitator dan pembimbing yang melakukan scaffolding. Nah, scaffolding sendiri adalah sebuah bimbingan yang diberikan oleh orang yang lebih tahu kepada orang yang kurang tahu atau belum tahu. Poin pembahasan yang selanjutnya adalah strategi reciprocal teaching menurut Palinskar. Jadi strategi metode pembelajaran reciprocal teaching ada 4. Yang pertama adalah question generating atau membuat pertanyaan. Yang kedua adalah clarifying. Yang ketiga adalah predicting. Dan yang keempat adalah summarizing. Strategi yang pertama adalah question generating atau membuat pertanyaan. Dalam strategi question generating, siswa diberi kesempatan untuk membuat pertanyaan terkait materi yang sedang dibahas. Pertanyaan tersebut diharapkan dapat mengungkap penguasaan konsep terhadap materi yang sedang dibahas. Strategi yang kedua adalah clarifying atau menjelaskan. Strategi clarifying ini merupakan kegiatan penting saat pembelajaran, terutama bagi siswa yang mempunyai kesulitan dalam memahami suatu materi. Siswa dapat bertanya kepada guru tentang konsep yang dirasa masih sulit atau belum bisa dipecahkan bersama dalam kelompoknya. Selain itu, guru juga dapat mengklarifikasi konsep dengan memberikan pertanyaan kepada siswa. Strategi yang ketiga adalah predicting atau memprediksi. Strategi ini merupakan strategi di mana siswa melakukan hipotesis atau perkiraan mengenai konsep apa yang akan didiskusikan selanjutnya oleh penyaji. Strategi yang keempat adalah summarizing atau merangkum. Dalam strategi ini terdapat kesempatan bagi siswa untuk mengidentifikasikan dan mengintegrasikan informasi-informasi yang terkandung dalam materi. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai langkah-langkah dalam pelaksanaan metode pembelajaran reciprocal teaching. Untuk langkah yang pertama, guru menyiapkan materi yang akan dikenai model reciprocal teaching. Materi tersebut diinformasikan kepada siswa. Langkah yang kedua, siswa mendiskusikan materi tersebut bersama dengan teman satu kelompoknya. Langkah yang ketiga,
Langkah yang ketiga, siswa diminta untuk membuat pertanyaan terkait materi yang sedang dipelajari. Langkah yang keempat, guru akan menunjuk salah satu siswa sebagai wakil dari kelompoknya untuk menjelaskan hasil temuannya di depan kelas. Untuk langkah yang kelima, siswa diberi kesempatan untuk mengklarifikasi materi yang sedang dibahas, yaitu dengan bertanya tentang materi yang masih dianggap sulit sehingga tidak dapat dipecahkan dalam kelompok. Guru juga berkesempatan untuk melakukan kegiatan tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana pemahaman konsep siswa. Langkah yang keenam, siswa mendapat tugas soal latihan secara individual, termasuk soal yang mengacu pada kemampuan siswa dalam memprediksi pengembangan materi tersebut. Langkah yang ketujuh, siswa diminta untuk menyimpulkan materi yang sedang dibahas. Pembahasan yang selanjutnya adalah terkait kelebihan dari penggunaan metode pembelajaran reciprocal teaching. Dalam setiap penggunaan metode pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dari metode pembelajaran reciprocal teaching sendiri memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mengembangkan kreativitas siswa. Yang kedua, memupuk kerjasama antar siswa. Yang ketiga, menumbuhkan bakat siswa terutama dalam berbicara dan mengembangkan sikap. Yang keempat, siswa lebih memperhatikan pelajaran karena menghayati sendiri. Yang kelima, memupuk keberanian berpendapat dan berbicara di depan kelas. Yang keenam, melatih siswa untuk menganalisa masalah dan mengambil kesimpulan dalam waktu singkat. Yang ketujuh, menumbuhkan sifat menghargai guru karena siswa akan merasakan perasaan guru pada saat mengadakan pembelajaran, terutama pada saat siswa ramai atau kurang memperhatikan. Yang kedelapan, dapat digunakan untuk materi pelajaran yang banyak dan alokasi waktu yang terbatas. Yang selanjutnya adalah mengenai kelemahan dari penggunaan metode pembelajaran reciprocal teaching. Yang pertama, adanya kurang kesungguhan para siswa yang berperan sebagai guru menyebabkan tujuan tak tercapai. Yang kedua, pendengar atau siswa yang tak berperan sering menertawakan tingkah laku siswa yang menjadi guru sehingga merusak suasana. Yang ketiga, kurangnya perhatian siswa kepada pelajaran dan hanya memperhatikan aktivitas siswa yang berperan sebagai guru membuat kesimpulan akhir sulit tercapai. Nah, itu tadi penjelasan sedikit mengenai metode pembelajaran reciprocal teaching. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Dan terima kasih buat semuanya yang udah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye!